Malam telah berlalu, pagi baru telah datang, pagi yang membawa harum kemenangan. Ya, Kristus telah bangkit. Selamat pagi, selamat Paskah, ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kuasa kubur telah dikalahkannya. Pada pagi Paskah ini, kita merenungkan 1 Korintus 25 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, Paskah berasal dari kata Pesak atau Pesah. Artinya, telah berlalu atau melewatkan. Pertama kali Paskah merujuk sebuah perayaan yang dilakukan orang Israel, yakni merayakan Allah yang telah melewatkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka telah keluar dari belenggu dan penderitaan yang membawa mereka masuk ke kehidupan baru, bermasa depan. Peristiwa itu amat penting buat Israel. Tak heran, perayaannya pun sangat meriah dan berlangsung selama 8 hari. Dengan nama sama, Paskah, orang Kristen pun merayakan Paskah. Namun berbeda peristiwa dan makna di belakangnya. Paskah yang kita rayakan bukan berkaitan dengan keluar dari sebuah wilayah, yakni Mesir. Bukan pula melewati perlakuan buruk dari tindakan sebuah bangsa. Adapun yang kita lewati adalah hal yang bersangkut paut dengan hidup manusia. Ya, menyangkut maut, kematian. Siapa manusia yang tidak mengalami maut suatu ketika? Kematian atau maut adalah keniscayaan. Cepat atau lambat, kematian kelak akan datang pada diri kita. Nah, saudaraku, Paskah Kristen berkaitan dengan maut itu. Meski manusia tetap mati, tapi karena karya Yesus Kristus yang mati dan menang, maka Dia telah melewati maut. Dan barang siapa percaya kepadanya pun, bila momen kematian datang, maka kita kelak melewati maut itu. Dengan karya Yesus, maka kuasa maut telah dipatahkannya. Sebab itu, Dia dianggap sebagai yang sulung, yang pertama. Oleh karena itu, saudaraku, buat siapapun yang mengimani Yesus yang bangkit, maka dia pun akan mengalami kebangkitan. Jadi, kita yang mengimani pada Tuhan yang telah bangkit, yakni Tuhan yang telah menang atas maut. Dengan demikian, kita tidak mengimani Yesus yang kalah dan mati selamanya. Jika itu, maka sia-sialah iman kita kepada Yesus. Kalau Tuhan kita itu tidak bangkit. Saudaraku, Paskah, Pesak, Allah yang telah membuat Yesus melewati maut. Untuk itu, bagi kita bukan bagaimana mengatasi maut, bukan juga takut kepada maut. Konsentrasi kita bukan pada kematian. Karena itu juga, kematian bukan realitas yang membelenggu kita.
sebab kuasa maut telah dipatahkan. Pertanyaannya lalu, apa yang menjadi fokus kita? Fokus kita adalah bagaimana kita mengelola kehidupan kita masing-masing, yakni hidup yang berkonsentrasi pada corak hidup yang dikelola sebaik-baiknya dan berbuat benar sebanyak-banyaknya. Kita bersyukur Yesus Tuhan kita telah melewati maut dan menang atasnya, dan kita pun kelak mengalami kemenangan atas maut. Atas dasar itulah, saudaraku, hidup kita harus dimaknai hidup yang menghadirkan sukacita kemenangan, bukan hidup yang tenggelam oleh ketidakpastian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang mengalahkan maut. Engkau telah melewati dan menang atas maut. Kami bersyukur, kami pun kelak melewati maut karena beriman kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus yang menang, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat Paskah bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.